Kenapa Lala bisa kesini? Iya makanya kayaknya Lala mulai curiga lagi deh, Bi. Soalnya dia tuh ketemu tetangga aku yang nyeritain soal kejadian ayah hari itu. Kalau begitu berarti dia kesini dalam rangka untuk mencari bukti soal kematian ayah. Tabrak larinya ayah. Bentar. Berarti bisa jadi dia lagi nyari rekaman CCTV di apartemen ini. Mau lihat rekaman CCTV di tanggal berapa, Mbak? Tanggal 24 September, Pak, siang hari. Di lift, lobby, lorong apartemen, dan depan kamar 818. Tunggu sebentar ya, Mbak. Ada nggak, Pak? Ada, Mbak, foldernya. Tapi kok filenya kosong ya? Kalian lagi ngapain sini? Nggak boleh sembarangan orang masuk sini, Pak Solihin. Maaf Pak Manajer, ini Pak. Rasain. Untung aja kita udah duluan nyongkok manajer keamanan untuk hapus rekaman CCTV sebelum dilihat sama Lala. Jadi bagaimana Mbak Lala? Soal gugatan cerai saya, kira-kira apa ya yang perlu dipersiapkan? Untuk berkasnya saya akan bantu siapkan. Tapi sebelumnya saya boleh tahu bagaimana kronologisnya sampai Mbak Lala ingin menggugat cerai suaminya. Ya. Sial. Gue nggak bakalan biarin Lala gugat cerai gue. Wah, ternyata Lala berani juga ya gugat cerai lo. Gue pikir setelah semua kebusukan lo ketahuan dia gak akan berani minta pisah sama lo. Ih, salut deh gue sama Lala. Salut banget. Makanya lo gak pernah mau dengerin gue sih. Gue bilang apa? Jangan pernah main api di rumah sendiri. Nanti malah apa sekarang? Kebakaran. Kebakaran! Mending lo pergi dari sini sekarang. Ya, jangan bikin gue tambah emosi. Asal kalian tahu ya, Chef Lala ini orang yang nggak punya adab. Dia baru aja bikin rusuh di pengajian, ayahnya yang baru meninggal. Kamu yang nggak punya adab. Kalian tahu, dia main api sama suami adiknya sendiri. Gak tahu malu. Orang aja kamu. Masih Chef Lala. Masih nggak? Aduh. Pak, info A1 terpercaya dari sumbernya. Chef Lala semalam gugat cerai suaminya. Ibunya Chef Lala barusan juga ke kantor cariin bapak. Hah? Ternyata dia udah gugat cerai Hasbi. Dia pasti sedih. Belum lagi dia nggak berhasil dapat CCTV apartemen.
Apa lebih baik saya temuin Lala ya? Dia pasti lagi butuh teman cerita. Tuh, kasihan ibu kamu nangis mulu. Dia cari-cari kamu terus, gak berhenti. Ya Allah, Bu. Lala tahu Ibu pasti masih merasa bersalah dan sedih. Tapi aku belum bisa maafin semuanya, Bu. Hati aku masih terlalu sakit. Kamu gak perlu kirimin video seperti itu lagi ke saya. Saya memang kasihan sama ibu. Tapi bukan berarti itu saya mau pulang dan mau kembali sama kamu lagi. Wah, kamu jangan gitu dong. Aku masih suami sah kamu loh. Saya sudah pernah bilang kan, sampai ketemu di pengadilan. Siang, masih aja gak mempan. Apa yang aku lakuin ini udah benar. Memang seperti ini harusnya. Masak ikan goreng? Tempe. Bisa dong. Gimana caranya? Baru racik marinasi serbaguna. Dari 100% rempah asli. Pas buat setengah kilo. Lumuri, langsung goreng. Bumbunya magic. Rasanya epic. Apa dek? Sebentar. Astagfirullahaladzim, anakku yang di kampung sakit. Aku harus pulang kampung ini secepatnya. Aduh, telepon Pak Julian ini harusan. Aduh. Ini telepon siapa ya? Oh, Bu Lydia aja. Bu Lydia. Bu Lydia. Halo, Mbok. Maaf, Bu Lydia. Saya harus pulang kampung. Ini anak saya sakit, Bu Lydia. Astaga. Saya turut prihatin ya, Mbok ya. Ya udah, besok biar diantar Julian. Enggak usah, Bu. Saya pulang malam ini. Oh, gitu. Ya udah, oke. Nanti kalau ada apa-apa, Mbok Mila langsung kabarin saya atau Julian ya. Baik, Bu. Nggih. Nggih. Aduh, aku harus pulang sekarang ini. Aduh. Permisi. Sus, Ada yang bisa saya bantu, Pak? saya ngerasa keadaan saya sudah membaik, Sus. Saya bisa keluar sekarang nggak ya? Mohon maaf sekali, Pak. Walaupun kondisi Bapak sudah membaik, tapi sebaiknya Bapak pulang besok saja ya, Pak. Sekalian nanti ditanyakan lagi kepada dokternya. Ya udah, kalau gitu saya minta dokternya datang ke sini. Bisa kan, Sus? Baik, Pak. Makasih, Sus. Lah, kenapa sih kamu selalu bikin saya khawatir? Kamu pasti lagi sedih banget kan sekarang?
Cindy? Udah siap belum? Bentar lah, aku lagi ada telepon penting nih, 10 menitan lagi ya. Oh, ya nggak apa-apa. Aku tunggu di sini ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Chef Julian? Loh, kok Chef di sini bukannya harusnya di rumah sakit? Iya, Ini saya sama Rini baru aja loh mau jengukin Chef. kebetulan saya sudah diizinkan pulang lah. Ya, walaupun masih sakit-sakit sedikit tapi udah nggak apa-apa kok. Dan tujuan saya datang ke sini sebenarnya saya pengen ngobrol sebentar sama kamu. Bisa nggak? Bisa Chef. Ayo silakan masuk. Maaf lah. Kalau kita ngobrolnya di luar aja bisa nggak ya? Kalau nggak salah di sekitar sini ada taman kan? Maaf Chef, tapi kan Chef baru aja dari rumah sakit. Menurut saya apa nggak sebaiknya kita ngobrol di dalam aja ya? Takutnya nanti malah jadi kenapa-napa. Lah, tapi ini penting. Bisa ya? Ya, Chef. Chef, kenapa nggak nginep di rumah sakit dulu sih sampai benar-benar sembuh? Saya udah nggak apa-apa kok, lah. Lah, biarpun hati kamu lagi hancur dan diterpa banyak masalah, tapi kamu masih peduli sama keadaan orang lain. Tadi Chef bilang ada hal yang penting mau disampaikan. Apa ya? Waktu saya di rumah sakit, ibu kamu telepon saya berkali-kali. Tapi nggak keangkat karena handphone saya di silent. Kayaknya penting deh, lah. Terus, kedepannya kamu mau menyikapi masalah kamu ini gimana, lah? Saya udah ketemu sama keluarga saya di pengajian ayah, Chef. Saya datang, dan saya udah bilang ke suami saya mau pisah sama dia. Yang dibilang Axel bener. Lala lagi merasakan apa yang aku rasakan dulu. Rumah tangga yang hancur berantakan. Saya benar-benar kecewa sama Hasbi, Chef. Dan yang paling menyakitkan, ketika saya ingat sama ayah saya. Ayah tuh sangat percaya sama Hasbi. Tapi Hasbi malah mengkhianatinya. Sayangnya, ayah meninggal sebelum semuanya terbongkar. Saya yakin Om Andi itu tahu semuanya, lah. Dan beliau sekarang lagi ngedoain kamu supaya tetap kuat. Maaf, lah. Soal perceraian kamu, prosesnya sudah sampai mana? Saya sudah konsultasi sama pengacara. Besok, saya mau mengajukan gugatan ke pengadilan.
perpisahan Lala ini mungkin yang terbaik untuknya. Hasbi udah terlalu lama nyakitin Lala. Saya yakin Lala pasti akan lebih marah kalau tahu keburukan Hasbi yang lain. Pak, ampun Pak, lepasin Pak. Saya cuma disuruh Pak. Siapa yang nyuruh lo? Hasbi Pak namanya. Siapa itu lagi? Kamu layak dapet yang lebih baik lah. Saya salut sama kamu. Salut banget. Gak gampang loh buat bertahan di situasi kayak gini. Kadang daripada kita terus bertahan dan terluka, ada baiknya kita tahu kapan waktunya untuk berhenti. Aku menamakanmu cinta, cinta di dalam hidupku ini. Kayak batu karang. Sekuat apapun dia, tapi kalau terus-terusan dihantam ombak, lama-lama pasti akan hancur juga. Saya harus terus tegar dan kuat, Chef. Demi ayah. Kayaknya saya nggak usah kasih tahu dulu ke Lala soal Tante Desi yang datang ke kantor, supaya Lala bisa tenang. Mau kemana, Chef? Mau beli es krim. Biasanya kalau lagi sedih kayak gini, itu harus makan makanan yang dingin dan manis. Biar sedihnya berkurang. Nggak percaya? Nanti saya buktiin. Kamu bakal jadi eksperimen saya. Beneran. Lala. Chef, aku udah ready nih. Chef? Ada suaranya sih. Kok dijawab? Chef? Loh, ini kan HP-nya Chef Lala. Kok bisa ditinggal di sini? Apa ketinggalan ya? Loh. Apa jangan-jangan suaminya udah tahu lagi kalau Chef Lala tuh ngekos di sini, terus akhirnya dia dibawa paksa. Aduh gimana ini kalau sama Chef Lala kenapa-napa? Aduh, enggak, Rin, lo harus tenang. Lo harus tenang, mikir. Aduh, tapi tadi perasaan nggak ada suara keributan apa-apa deh di luar. Oh, apa jangan-jangan Chef Lala dibius nih, dibikin pingsan biar nggak bisa ngelawan. So ngapain nelfon Chef Lala? Jangan-jangan ada penting ya? Halo Chef,
Maaf, Chef. Pak Julian sama Chef Lala nggak? Soalnya Pak Julian keluar dari rumah sakit nggak bilang-bilang. Di teleponnya juga nggak diangkat-angkat, Chef. Ini gue Rindi, bukan Chef Lala. Astaga, cewek banteng. Kenapa lu yang ngangkat? Ini kan nomornya Chef Lala. Chef Lala tuh yang nggak ada di kos. Gue nggak tahu kemana. Terus masa HP-nya ditaruh aja di atas meja? Di depan pintu kamar lagi, nggak mungkin kan? Gue takut banget deh. Mungkin nggak sih kalau ternyata dia dibawa paksa sama suaminya? Chef Lala dibawa paksa sama suaminya? Yang bener lo? Iya, gue takut banget deh kalau Chef Lala tuh kenapa-napa. Gue takut banget kalau sampai suaminya tuh KDRT lagi sama dia, kasian banget. Aduh gimana ini, lu punya cara apa atau solusi apa gitu? Hah? Chef Lala pernah di KDRT? Astaga, bener-bener keterlaluan tuh si kerak wajan. Yaudah, sekarang juga gue langsung ke kosan Chef Lala. Gawat. Makasih ya, Chef. Saya udah dibeliin es krim. Mood saya udah jauh membaik sekarang. Jadi, eksperimen saya berhasil dong? 20% lah mood saya membaik. Kok cuma segitu sih? Beneran lah, 20% doang? Ya, tambah sedikit deh, 30. Oke. Aduh, saya lupa lagi nelpon Syifa. Dia udah dijemput belum ya? Bentar ya, Lak. Kok banyak banget miss call dari Excel sama Mbok? Jangan-jangan ada hal penting lagi, Chef. Bentar ya, Lak. Halo, Mbok. Ada apa ya? Saya harus pulang kampung, anak saya sakit, Pak. Yaudah, Mbok, kalau gitu saya pulang sekarang ya. Iya, Pak. Iya. Maaf, Chef. Ada apa ya? Syifa baik-baik aja kan? Ini sih, Mbok. Syifa sih baik-baik aja lah. Tapi Mbok mau berhenti kerja. Dia mau pulang kampung karena anaknya sakit keras di sana. Kalau gitu, saya duluan ya, Lak. Chef, maaf. Saya boleh ikut nggak? Sebelum Mbok pulang kampung, saya mau ngucapin terima kasih banyak karena selama ini udah baik banget sama saya. Ya, boleh. Makasih, Chef. Balik dulu. Mau kemana ya? Pak. Ayo. Iya, Chef. Gak apa-apa deh. Kan cuma ketemu Mbok doang. Apaan sih member aja? Bukan mahram. Gua nggak bisa. Gua khawatir banget. Gua takut Syifa tuh kenapa-napa. Iya, gua nggak bisa napas. Apalagi udah bersama cewek banteng kayak lu. Bus, ntar ada gua alergi lagi yang ada. Aduh. Lepasin. Nggak usah geran lo. Gua kalau panik emang kayak gitu suka meluk-meluk. Apa aja yang depan gua, mau lampu kayak mau sapu, mau pintu, apa aja, mau helm. Udah. Panjangan. Gak kelar-kelar yang ada. Udah, sekarang gini aja gua mau tanya. Lu yakin kalau yang nyulik Chef Lala itu si kerak wajan alias Hasbi? Nggak yakin sih. Nggak tahu. Yang gue tahu ya, Chef Lala tuh hilang dan nggak ada kabar sampai sekarang. Kan itu aneh, nggak biasanya. Lu gimana sih? Yaudah. Sekarang gini aja. Sekarang kita temuin security, kita tanya si Hasbi itu kesini atau orang lain yang mencurigakan ya, yang mencurigakan. Gas. Bu, nanti sering-sering telepon Syifa ya. Pasti Syifa kangen banget sama Mbok. Iya sih, iya nanti Pak. Mbok. Pak, kenapa Pak tangannya sama kepalanya Pak?
Ya, tadi saya kecelakaan kecil, Mbok. Tapi udah nggak apa-apa kok. Mbok yakin mau pulang kampung dan nggak balik lagi ke sini? Iya Pak, saya minta maaf anak saya sakit, nggak ada yang ngerawat. Ya udah, saya antar ya, Mbok. Nggak usah Pak, saya sudah pesen taksi. Pak Julian, saya titip Nasipa ya Pak Julian ya. Bapak sama Ibu, jaga kesehatannya. Non Lala juga ya. Chef Lala juga baik-baik ya. Semoga bisa berteman sama Nasipa terus ya. Mbok, terima kasih banyak ya. Selama ini Mbok udah baik banget sama saya. Iya. Pak, maaf. Tadi saya lihat rekening saya kok banyak sekali, Pak. Kok gede sekali. Itu pesangon buat Mbok. Sekaligus tanda terima kasih saya kepada Mbok karena selama ini udah selalu bantuin saya. Makasih, Pak. Matur nuwun. Saya berangkat dulu ya, Pak ya. Biar tidak ketinggalan pesawat. Mbak pamit dulu ya. Chef Lala. Siap. Pak Julian, saya pamit. Ya, Mbok. Iya. Jadi ya, Mbok. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Mbok. Tante Lala, temenin Syifa bobo ya. Ayo sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mila udah pulang ya? Mama tadi soalnya ada meeting, jadi nggak sempat ketemu Mbak Mila. Ya udah, ntar Mama telepon aja. Astaga, Jules, kenapa kamu? Jules, kenapa kamu nggak ngomong ke Mama soal kondisi kamu? Sebenarnya aku pengen ngasih tahu Mama sekarang, langsung ke Mama. Soalnya kalau aku kasih tahu tadi pagi, takutnya Mama nanti ninggalin kerjaan. Justru Mama itu harus jadi orang pertama yang tahu soal kondisi kamu. Gimana sih? Oke, sekarang kamu cerita. Kamu kenapa? Aku tadi pagi dirampok, Ma. Kerampokan? Pagi-pagi? Iya. Kamu yakin ini nggak ada hubungannya sama Lala? Apaan sih, Ma? Maaf, maksudnya apa ya, Bu? Ya bisa aja kan ini semua idenya Hasbi. Hasbi suruh orang untuk pukulin kamu, terus ini dibuat seolah-olah hanya perampokan biasa. Ma, udah dong, Ma. Jules, Hasbi dan keluarganya itu sudah tahu kalau Lala itu tinggal di rumah kita. Dia pasti marah sama kamu. Bisa aja dia suruh orang untuk sengaja mencelakai kamu. Nggak kayak gitu dong, Ma.
Lala, maaf ya. Maaf saya tanya sama kamu sekali lagi. Untuk apa kamu kesini? Kamu mau sok ambil hati anak saya dan cucu saya? Mau sok baik sama mereka? Ma, please jangan ngomong kayak gitu. Tolong, jawab saya. Kenapa kamu terus-terusan mendekati Julian dan Syifa? Tujuan kamu sebenarnya apa? Saya mau tahu. Bu, maaf ya. Saya sama sekali nggak ada niatan seperti yang Ibu tuduhkan. Saya di sini cuma bersikap baik sama orang-orang yang selama ini sudah nolongin saya, Bu. Udah itu aja. Salah ya, Bu, kalau saya bersikap baik. Ya salah dong, kamu harus tahu batasannya. Kamu itu istri orang, Lala. Kamu masih punya suami, masih punya keluarga. Tolong, lebih baik kamu pergi dari sini. Wah. Nggak apa-apa, Chef. Saya permisi ya, Bu. Chef. Assalamualaikum. Jules, jangan dikejar ya. Ma, harusnya Mama itu nggak bicara kayak gitu ke Lala. Lala tuh sekarang lagi dihadapkan sama masalah yang besar, Ma. Bisa nggak sih Mama bersimpati sedikit ke Lala? Mama cuma mau melindungi kamu, Julian. Kamu nggak malu diomongin orang? Terlebih lagi, Mama juga mau melindungi Syifa. Mama nggak mau Syifa terlalu berharap akan sesuatu yang nggak mungkin terwujud. Berharap maksud Mama apa? Kamu mau Syifa terus-terusan dekat sama Lala, dia semakin dekat, semakin sayang sama Lala, semakin jatuh hati, sampai akhirnya dia akan patah hati, Julian. Karena Lala gak akan bisa selamanya sama Syifa. Kamu ingat ya, Lala itu bukan siapa-siapanya Syifa. Dia bisa pergi kapan aja. Wah, gimana ini? Gue baru banget kenal sama Chef Lala. Masa iya Chef Lalanya diculik? Terus harus gimana? Lu diem dulu, jangan nangis mulu, berisik. Tapi gue gak bisa ketemu Chef Lala lagi, ntar kenapa-napa. Kalau lu nggak bisa diem, yang ada Chef Lala beneran diculik. Nggak ketemu jadinya. Pak, ngagetin aja Bapak. Maaf Pak, saya cuma mau nanya. Oh, gimana kalau tuh kan ini nih ya, kalau sampai dibawa ke luar negeri, terus abis itu nggak bisa balik, terus abis itu nggak bisa masuk ke sini lagi, terus bener-bener terjebak di sana selamanya. Bisa aja kan? Itu tuh kemungkinan yang terlalu. Diem lu ya. Gue sumpel lu sama coklat. Masih untung gue sumpel coklat daripada aspal lu. Pak, jangan marah dulu Pak. Nih, coklatnya saya ganti yang baru, tuh. Nggak usah Mas, nggak usah. Oh, makasih. Ini sebenarnya ada apa sih Mas? Tolong jelasin. Jadi gini Pak, saya mau nanya ini Pak. Bapak pernah lihat Mbak yang satu ini nggak? Dia ini penghuni baru kontrakan di Jalan Edi Luis. Iya, ya. Sepertinya saya lihat tadi sore ini. Makasih, Chef. Cowoknya tinggi, kulitnya putih, mukanya nyebelin gitu nggak ciri-cirinya? Oh, cowok yang tinggi, terus yang kepala sama lengannya diperban itu ya?
Yang ini, Pak. Bukan. Iya, ini bener ini. Alhamdulillah. Hampir aja nunggu copot. Yaudah Pak, kalau gitu terima kasih banyak atas informasinya Pak ya. Baik. Tapi tolong jangan berantem lagi loh ya. Iya Pak, maaf Pak. Ternyata si Chef Lala sama cowok-cowok yang bukan green flag doang, tapi greennya udah neon loh. Ya udahlah nggak apa-apa, jadi pingsan. Bener. Pokoknya kita tenang aja. Ternyata Chef Lala sama Julian udah pasti aman. Aman. Allahu Akbar. Apaan sih? Oh, nggak apa-apa. Apaan? Yaudah yuk. Jangan bikin takut deh. Yuk, jalan deh. Ayo. Wah. Ya Allah, capek banget rasanya. Di sebuah tempat, aku yang selalu salah. Ayah! 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 Saya tanya sama kamu sekali lagi, untuk apa kamu kesini? Kamu mau sok ambil hati anak saya dan cucu saya? Mau sok baik sama mereka? Kenapa kamu terus-terusan mendekati Julian dan Syifa? Tujuan kamu sebenarnya apa? Saya mau tahu. Kamu harus tahu batasannya, kamu itu istri orang, Lala. Kamu masih punya suami, masih punya keluarga. Tolong, lebih baik kamu pergi dari sini. Ayah bilang, aku harus kuat. Dan aku memang harus kuat. Sayang, kok malah bengong? Belum bobo? Iya, Pak. Tadi Syifa dengar sedikit Oma marah-marah sama Tante Lala. Kenapa sih, Pak? Oma jahat sama Tante Lala? Padahal kan Tante Lala baik. Sayang, Oma itu tuh sayang sama kita. Sayang sama Papa, sayang sama Syifa. Bahkan Oma itu sayang banget sama kita. Makanya Oma itu mau jagain kita supaya kita nggak terluka. Tapi emang nanti Tante Lala bakal nyakitin kita, Pak. Syifa khawatir banget sama Tante Lala. Emang Tante Lala bisa pulang ya sendirian? Ini kan udah malam. Tante Lala pasti baik-baik aja, sayang. Ya udah, Pak. Tapi Syifa janji Syifa nggak bakal nangis lagi. Tapi sekarang Papa nyusul Tante Lala ya. Pasti Tante Lala sedih banget gara-gara Oma. Nah, Papa tuh udah gede ya. Udah bisa perhatian sama orang, udah bisa peka sama orang. Udah, Pak. Syifa bersih-bersih dulu ya. Terus nanti Syifa langsung bobo. Oke. Bobonya mau Papa temenin nggak? Gak usah dimakan, Syifa udah gede. Ya udah sana mandi, Gi. Oke. Apa sebaiknya saya telepon Lala ya? Saya coba tanya dia udah sampai di mana. Rindu setengah matiku merindu. Tiap detik aku pasti
sudah sampai mana. Apa jangan-jangan nomor saya diblokir sama Lala ya karena dia marah. Biasanya dia nggak ngehubungin gue. Terus juga tiba-tiba dia cabut dari rumah sakit gitu aja lagi. Oh, pasti ada masalah darurat nih. Iya, gue yakin nih. Ini bocah diajak ngomong malah fokus makan coklat. Belum bilang terima kasih lagi. Udah dikasih coklat juga. Makasih. Lu ngapain senyum-senyum? Nggak usah GR lo ya. Ini gue barusan cuman refleks doang, nggak usah GR lo. Udah. Mendingan sekarang gue telepon Pak Julian deh. Siapa tahu sekarang diangkat. Gak telepon. Ya Allah, baterainya habis. Astaga. Udah, tinggal pakai handphone gua. Pak, nanti kalau Ibu Lydia datang terus nanya saya pergi kemana, bilang aja saya pergi ke supermarket dekat rumah. Baik Pak. Oh iya Pak, ini kunci mobilnya. Tadi ada orang bengkel yang antar. Makasih ya Pak ya. Yep. Kenapa lo kesini lagi? Katanya mau tinggal di apartemen. Kamu tahu nggak tadi aku ketemu siapa? Gimana gue tahu? Emang gue cenayang. Aku ketemu tuh sama istri kamu. Kamu tahu, dia bikin aku malu abis-abisan depan banyak orang. Kurang ajar banget sih Lala. Belin banget sumpah. Meisha ketemu Lala. Itu pasti karena lo kan? Yang cari gara-gara duluan sama dia. Gue tahu Lala tuh kayak apa orangnya. Dia nggak mungkin nyerang. Kalau bukan lo yang nyerang duluan, ya kan? Terus saya mau belain dia ya? Meisha, kamu ketemu Lala? Di mana? Ibu tahu, aku sampai jatuh depan banyak orang. Tapi ibu masih aja peduliin dia. Hah? Ibu peduliin aku dikit kek? Ibu setuju sama Hasbi. Ibu yakin banget Lala tuh nggak akan berbuat seperti itu kalau bukan kamu yang cari masalah duluan. Pasti kamu kan yang cari masalah duluan sama dia. Udah Meisha, sekarang kamu kasih tahu ibu kamu ketemu sama Lala di mana. Ibu mau nyusulin. Bu, Lala juga nggak mungkin masih ada di sana. Lo tuh harusnya minta maaf sama Lalas ya, bukan cari gara-gara. Lo kalau begini sama dia akan makin marah. Dia nggak mungkin mau pulang, dan dia pasti akan tetap teguh sama pendiriannya untuk cerai sama gua. Oh, jadi kamu sekarang nyalain aku kalau Lala minta cerai sama kamu, gitu? Hah? Ini lagi, udah deh gue pusing. Nyokap lu tiba-tiba datang ke kantor, tiba-tiba nggak ngomong-ngomong. Sekarang lu kesini marah-marah. Aku juga pusing. Sampai rumah jauh-jauh malah diginiin sama kamu. Meisha, tunggu dulu. Meisha, tunggu. Apalagi sih, Bu? Aku tuh udah capek banget. Kamu belum jawab pertanyaan Ibu. Jawab dong, Lala baik-baik aja atau enggak? Bu, Lala, kalau nggak baik-baik aja, dia nggak mungkin bisa malu-maluin aku. Ya, dia tuh udah kurang ajar sama aku, Bu. Kenapa sih seisi rumah ini tuh masih pedulin dia? Hah? Ya Allah, semoga Lala benar-benar baik-baik aja. Woi, kok malah duduk-duduk? Udah cepetan, itu telepon Chef Julian. Sabar kenapa sih? Baru juga hidup, biar ngaso dulu, nyantai dulu, main digas aja. Gue lagi nggak bercanda ya.
Nggak lihat situasinya lagi genting ya? Udah cepetan telepon. Gue juga nggak lagi bercanda. Udah lu tenang aja, pokoknya kalau Chef Lala sama Pak Julian pasti aman. Udah tenang ah. Udah cepetan, ntar kalau kenapa-napa gimana? Orang Chef Lala belum nyampe sini. Wah. Chef Lala udah pulang. Loh, tapi kok Chef Julian ini ada di sini? Pak, cewek banteng main sudut-sudut aja. Pak, loh Pak, bukannya Chef Lala sama Pak Julian ya? Tadi security komplek yang bilang kok Pak. Ya tadi emang Chef Lala sama saya, tapi ya tadi dia ke rumah sama saya buat perpisahannya Bu Mila. Terus dia pulang duluan gara-gara diusir sama Mama. Saya udah coba telepon dia berkali-kali tapi nggak diangkat sampai sekarang. Jangan-jangan saya diblok ya? Nggak mungkin. Orang ini, nih, HP-nya Chef Lala tuh ketinggalan di kos. Terus Lala di mana sekarang? Wah Pak, jangan-jangan Chef Lala diculik lagi. Saya udah coba telepon dia berkali-kali tapi nggak diangkat sampai sekarang. Apa jangan-jangan saya diblok ya? Nggak mungkin. Orang ini, nih, HP-nya Chef Lala tuh ketinggalan di kos. Terus Lala di mana sekarang? Wah Pak, jangan-jangan Chef Lala diculik lagi. Soalnya belum ada kabar Pak. Enggak. Jangan sampai, aduh. Nggak boleh panik. Enggak. Aduh, jangan sampai itu. Takutnya gara-gara si Jin Ifrit itu tuh si Hasmi. Oke, tenang ya. Gimana kalau sekarang kita bagi 2 tim? Biar lebih gampang nyari Lalanya. Jadi nanti saya sendirian, kalian berdua. Gimana? Pak, jangan gitu dong Pak. Nggak adil. Masa saya berdua Bapak sendiri? Gini aja Pak, saya sama Bapak. Bentar Pak, kalau saya sama Bapak, dia perempuan sendiri. Kasihan ya Pak. Ya, yang tadi aja deh Pak. Sama aja. Iya Pak, maaf Pak. Udah kalau gitu kita pergi sekarang ya. Siap! Kamu di mana sih, La? Apa dia ke rumah Hasbi ya? Aduh, apaan sih? Apaan sih, main kita ketok aja? Aduh, ini pegang. Chef, pegang. Chef Lala. Oh, Mbak. Chef Lala. Maaf ya Mbak, kita salah orang. Iya, nggak apa-apa Mas. Cewek banteng. Lu kalau ngeliat tuh pakai mata, jangan pakai kaki. Udah pakai mata, cuma namanya si War gimana? Ya udah kalau nggak terima, kita cari masing-masing, mencar dari sini. Iya, gue yang salah. Gue juga siwur kayak tadi ngeliatnya, udah. Gak usah ngambek lagi. Kita carinya bareng-bareng aja. Ya Allah, masih di situ. Cewek banteng, lu mau nyari nggak? Udah malam kayak gini, banyak penculik di luar sana, dan dia suka sama yang kayak ginian. Iya. Mas sabaran banget sih. Bisa nggak
Kak. Ayo jalan. Iya, jangan getok lagi. Ayo. Aduh. Kayaknya Lala nggak di sini deh. Tapi kemana ya? Apa jangan-jangan Lala ke sana ya? Pak, anak ayah yang cantik ini mau kemana? Sini ayah tangkap, ayah tangkap. Ajak. Ini ayah. Bagus banget tamannya. Ayah, tamannya bagus banget ya. Banyak lampu-lampu, udaranya enak banget. Hei, langitnya. Indah banget. Iya bagus ya. Langitnya cantik, lampunya juga. Kayak anak ayah. Cantik banget. Bisa aja nih ayah. Aku suka banget ngeliatin langit kayak gini. Bagus banget. Insya Allah indah. Ayah, aku tuh berdoa ya. Semoga suatu saat nanti Lala bisa jadi chef yang sukses, terkenal, terus bisa bahagiain keluarga. Amin, ya Robbal Alamin. Semoga Allah kabulkan harapan dan cita-cita anak kesayangan ayah. Amin, insya Allah ya. Ayah, alhamdulillah sekarang doanya Lala udah terkabul. Lala udah jadi chef. Doa Lala sekarang hanya satu. Lala berdoa semoga Allah teguhkan hati Lala menjadi kuat dan mandiri. Semoga Allah izinkan Lala menjadi wanita yang istiqomah di jalan yang Allah ridhoi. Apapun ujian yang akan datang. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa kamu ya, Lak. Chef di sini? Kamu lupa ya? Waktu itu kamu sempat rekomendasiin danau ini waktu kita survei untuk acara lomba masaknya Amor. Gimana, Chef? Oke kan tempatnya? Menurut saya sih ini pas karena udaranya sejuk, terus di sini juga bagus banget tempatnya, sekalian bisa promosiin tempatnya juga. Ide kamu bagus. Kamu tahu dari mana tempat ini? Dari ayah saya, Chef. Ini menjadi salah satu tempat favorit saya kalau lagi ada masalah. Maaf Pak, saya izin permisi dulu Pak untuk mengurus perizinan ke manajemen danau ini. Permisi Pak, permisi Chef.
Di bangku itu, biasanya saya sama ayah saya suka duduk di sana sambil ngeliat pemandangan, terus spot di situ bagus banget ngeliat langit. Boleh. Ya udah kalau gitu kita jadiin tempat ini untuk referensi acara Amore. Boleh, Chef. Dan ternyata pihak manajemennya nggak menyetujui, nggak diizinin kita buat acara di sini. Jadi kita buat lombanya tetap di Amor nih. Kasian banget waktu itu Anda sampai keseleo lagi. Iya ya. Iya. Chef, kok berdiri? Duduk. Saya habis berdoa. Saya minta supaya hati ini dikuatkan, diberikan rasa tenang. Kalau gitu, saya juga mau berdoa. Ya Allah, tolong berikan kebahagiaan dan kedamaian untuk Syifa, keluarga saya, dan orang-orang di sekeliling saya. Terutama kebahagiaan untuk kamu, lah. Amin. Yang ditunjuk Tuhan temani aku untuk hidupku, untuk duniaku. Aku merindukanmu cinta, rindu setengah matiku merindu. Tiap detik aku pasti memikirkan. Terima kasih banyak ya. Chef selalu support saya ketika saya berada di titik terendah dalam hidup saya.